Venom: The Last Dance, film penutup dari trilogi Venom yang masih diperankan Tom Hardy yang ternyata filmnya itu seru. Film ini seru guys, film ini seru, tapi kalau nontonnya nggak mikir. Jadi sebelum gua jauh bahas ke sana, gue pengen cerita sedikit sebenarnya film Venom: The Last Dance ini nyeritain apa. Jadi film Venom: The Last Dance ini menceritakan tentang Eddie Brock dan juga Venom yang tiba-tiba mendapat tuduhan serius gitu ya oleh pemerintah, dan dia berusaha untuk pergi ke New York untuk mengembalikan namanya gitu. Nah, dalam perjalanan dia menuju New York, tiba-tiba dia itu didatangi oleh alien aneh gitu yang berusaha untuk menangkap dia gitu. Alien yang kekuatannya cukup powerful gitu. Dan di satu waktu yang sama tiba-tiba juga ada anggota militer gitu, sekelompok anggota militer yang berusaha menangkap dia. Dan dia di situ, Venom dan Eddie itu mendapatkan dilema karena menyangkut nyawa mereka masing-masing gitu sih. Sederhananya kayak gitu. Nah, film ini itu seru sebenarnya. Film ini seru kalau ditontonnya nggak pakai mikir. Ini benar-benar film yang ya jangan pakai logika deh kalau nonton. Di awal-awal gitu kita berusaha untuk dikasih jokes-jokes ala Venom dan Eddie, terus dikasih adegan-adegan action yang cukup mengerikan tapi ratingnya masih 13 plus gitu, nggak yang berdarah-darah atau aneh gitu. Jadi masih ada kekuatan-kekuatan dari Venomnya seperti dua film sebelumnya, jadi masih sama lah gitu, atau jokes-jokes antara mereka. Sebenarnya seru-seru banget gitu. Lanjut ke bagian akhir film itu udah mulai bertarung sana sini, itu makin seru lagi karena ada kejutan-kejutan yang gua nggak bisa ceritakan di sini, harus kalian experience sendiri gitu ya, harus kalian rasakan sendiri. Tapi di film ini ada kejutan di bagian pertarungan yang bikin gua kayak wow, seru banget, ayo dong, lagi dong gitu. Itu gue ngerasa seru banget sih pas nontonnya. Terus film ini juga punya lagu-lagu yang bisa bikin kita nyanyi bareng di bioskop gitu. Karena lagu yang dipakai di film ini tuh populer-populer semua. Terutama lagu yang ending banget itu sangat enak lah untuk dinyanyikan bareng-bareng gitu. Jadi lebih kayak mirip film romcom gitu yang biasanya di belakang ada lagunya. Asik sih untuk nyanyi-nyanyi lagu-lagu populer. Terus adegan actionnya juga menarik gitu di beberapa bagian akhir karena ada kejutannya itu tadi. Tapi kalau nontonnya pakai logika atau berpikir kritis, itu menurut gue film ini nggak bisa dinikmati sih. To be honest, filmnya penulisannya kacau sih. Jadi skripnya tuh menurut gue mentah banget. Skrip yang mentah ini turunannya ada banyak guys. Jadi turunan skrip mentah ini bisa dilihat dari segi plotnya. Jadi plotnya tuh berantakan menurut gue, dari titik ini pindah ke titik ini, terus pindah ke titik ini, pindah ke titik ini lagi, pindah ke titik ini sampai ending itu cukup aneh gitu. Sangat-sangat wah, tiba-tiba di sini terus kenapa dia harus ke sana, terus tiba-tiba melakukan ini, terus tiba-tiba muncul ini, terus wah aneh deh pokoknya. Terus banyak hal yang tidak mulus sih, rasanya tidak mulus. Nah, selain plotnya yang berantakan, logika ceritanya tuh lemah gitu. Jadi villainnya itu di sini namanya Null. Jadi ada sosok yang sangat kuat, sangat powerful di film ini yang mengutus alien-alien untuk menangkap Venom. Karena Venom memiliki sesuatu yang dicari sama dia gitu. Tapi yang dikirim tuh sedikit gitu. Untuk makhluk yang dengan kekuatan yang sangat powerful itu, dengan kekuatan dia membujuk alien-alien untuk menangkap Venom, menurut gue kecil banget, musuhnya sedikit gitu. Meskipun aliennya kuat dan wah sangat OP lah gitu, tapi yang dikirim tuh sedikit. Jadi aneh aja logika-logika cerita, kenapa ngirimnya sedikit, kenapa inilah, kenapa itu. Banyak logika-logika yang menurut gue aneh gitu, kayak Venomnya melakukan ini padahal dia sedang dikejar-kejar gitu. Gue tahu Venom juga karakternya nggak serius gitu, sosok Venom itu kan konyol gitu ya, jadi dia nggak peduli dengan apa yang terjadi. Tapi di satu sisi dia juga hati-hati, kita nggak boleh kayak gini, nanti kita ditangkap segala macam. Jadi kalau nontonnya pakai critical thinking, jadi nggak menikmati. Ya again tadi menurut gue kalau filmnya bisa ditonton nggak pakai mikir, seru-seru aja. Tapi kalau pakai mikir enggak. Nah, di film ini karena logika ceritanya tadi udah nggak kuat gitu ya, banyak hal yang tidak diceritakan jadinya. Jadi kayak di film ini nanti kalian akan lihat ada sosok yang dilihatkan dari pundaknya aja atau dari belakang aja gitu berkali-kali gitu. Ya sampai akhir gue nggak tahu itu tuh fungsinya apa gitu, itu siapa dan kenapa dia ada di sana. Kalau memang dijelaskan, tolong kasih tau gue di kolom komen ya guys, itu sebenarnya siapa dan apa fungsinya di cerita itu. Karena gue nggak ngeh gitu tuh sebenarnya ngapain gitu. Terus karakter dokter-dokter itu juga penggambarannya
dimana dia punya motivasi sendiri untuk melanjutkan hidup dan segala macamnya, ngebantu Venom atau ngebantu Eddie, terus si militer. Jadi yang kayak gitu-gitu tuh nggak terlalu dijelaskan kenapa sih dia harusnya mau kayak gitu. Jadi ya karakternya tuh nggak jelas, jadinya sangat satu dimensional kadang-kadang gitu. Cukup aneh sih. Cukup aneh. Udah banyak yang nggak dijelaskan, penggambaran karakternya nggak jelas. Yang paling menurut gua tidak enak untuk dinikmati di film ini tuh adalah editingnya yang kasar. Jadi ini mungkin berpengaruh sama plotnya ya. Mungkin dari skripnya udah kayak gitu, terus harus dipaksakan dengan editingnya yang kayak gini juga. Jadi ada beberapa momen di mana secara teknis kita pengen ngelihat betapa Venom itu sangat mahir menurut gue gitu ya. Jadi dia suka keluar apa segala macam. Jadi was was gitu. Nah, terutama di bagian awal-awal kegiatan tingkahnya Venom dan ke Eddie ini tuh menurut gue editnya kasar gitu. Meskipun dia berusaha untuk matching dengan beat lagunya, tapi kasar banget gitu kerasanya. Nah, itu yang teknis tadi. Tapi kalau dalam storytelling, kalau dari penceritaan besarnya, itu rasanya patah banget. Misalnya Venom sama Eddie tuh lagi seru-seruan di tempat lain. Hahaha, berusaha pergi ke sana, berusaha pergi ke sini, ngelakuin ini, ngelakuin itu. Tiba-tiba patah, kita dilihatkan dengan sebuah tempat di mana ada ilmuwan dan juga tentara sedang melakukan sesuatu, dan situ bahasanya serius banget. Prosesnya tuh patah banget. Nggak ngerti kenapa tiba-tiba harus ke sana, terus nanti patah lagi datang ke keluarga lain. Jadi ya kurang enjoyable aja sih ketika menonton. Nah, ini menjadikan menurut gue sebuah penutup trilogi yang sayang kalau kayak gini jadinya. Meskipun lagi-lagi gue keluar bioskop dengan senyum, gue masih happy aja karena gue udah menaruh mindset gue nonton ini jangan dipikirin deh, nggak usah dikritisi banget, minggirkan dulu deh logika yang kita punya gitu, atau sensitivitas kritik kita gitu, karena nantinya malah nggak menikmati filmnya itu sendiri dan adegan-adegan yang disuguhkan gitu, jadi ya kurang menikmati kalau terlalu kritis. Tapi lagi-lagi banyak hal yang seharusnya bisa diimprove supaya momen kita menontonnya itu lebih maksimal, experience kita menonton itu lebih maksimal. Karena gue rasa film ini tuh lebih cocok ditonton di TV guys, kayak kalian nonton di Trans TV atau Trans 7 kan biasanya suka tuh muterin film-film action. Nah, ini tuh film cocok ditonton di TV pada akhirnya nanti gitu, karena banyak hal yang kalian sambil ngelakuin apapun, filmnya masih ngomongin plot di sana, berkutat di suatu tempat, dan itu nggak progressing yang terlalu jauh gitu. Dan ketika kalian kembali masih di situ aja, dan kalian nggak ketinggalan banyak hal, sambil ngerjain yang lain juga masih ngerti filmnya lagi sampai mana, udah sampai mana. Jadi menurut gue ya sayang sih untuk ukuran film Hollywood sekelas Venom sih sayang. Terus ditambah lagi sama mekanisme cerita yang tidak jelas gitu. Kenapa Venom memiliki sesuatu yang sifatnya penting banget sedunia ini dengan cara yang kayak gitu? Terus kenapa cuma Venom dan segala macamnya lah pokoknya yang membuat gue bertanya-tanya setelah nonton gitu sih. Film ini ada 2 post credit yang gue nggak tahu nanti ujungnya akan kemana gitu ya, apakah ke Spider-Man selanjutnya atau apapun, gue nggak ngerti, tapi ada post creditnya. Jangan ditinggalin karena cukup bikin antusias kalau kalian pengen banget tahu cerita Venom selanjutnya atau kelanjutan dari universe ini. Itu aja sih. Kalau kalian ada pendapat setelah nonton filmnya, komentar atau nggak setuju atau setuju, boleh tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video habis nonton film selanjutnya. Dadah.